sebenarnya tuh aku ngasih peringatan ke kalian jangan nonton ini sendirian. Emang dia bener-bener lagi ngungkapin isi hatinya gitu. Apakah aku emang harus bunuh diri aja gitu? Apakah harus mati aja gitu? Dan lagu ini tuh datang dari suara di kepala. Mereka tuh baik-baik aja gitu. Mereka tuh nggak ngerasa punya masalah, nggak ada merasa punya problem. Dan ini nih lebih fatal dibandingkan orang yang berkoar tiap hari kalau dia tuh depresi dan segala macam. Oke guys, jadi hari ini aku bakalan nge-reaction salah satu video musik dari grup Math Marble yang berjudul Falling Down. Dan ya, kalau kalian lihat di videonya, aku mau buka videonya ini via YouTube. Bisa kalian lihat di sini konten berikut mungkin berisi topik bunuh diri atau menyakiti diri sendiri. Jadi ini udah kena restriction dulu ya dan udah dikasih peringatan. Dan di sini aku bakalan ngungkapin persepsi aku. Aku udah nonton video ini sebelumnya dan emang em, ya video ini tuh dalam banget makna dan segala macam. Dan aku bakalan ngungkapin persepsi apa aja sih yang aku dapetin. Aku pingin bongkar apa aja yang aku tangkap dari video ini, makna apa aja yang ada di video ini secara gamblang, ya. Jadi video klip musik ini sebelumnya sudah aku tonton dan hari ini spesial aku bakalan ngasih pandangan aku ya ini pandangan pribadi aku mengenai apa sih makna-makna yang aku tangkap dari lagu ini. So karena memang ini ada restriction kita bakalan eh ya klik ini dulu ya. Saya mengerti dan lanjutkan karena memang kontennya ini agak sensitif. Okay, we understand and we will continue. So, di videonya aja udah ada warning dulu ya. This motion picture contains suicide, violence scenes, depression, suicidal tendencies, and self-harm topics, which are definitely not suitable for all audience. Jadi, uh, udah ada peringatan di awal buat kalian yang nonton dan rasa kayak apaan sih yang begini-begini kok diupload di YouTube, di platform manapun gitu kan. Udah ada jelas tulisannya ini udah ada warningnya gede banget di awal video, tolong dibaca ya teman-teman karena udah ada peringatan seperti ini kalau kalian gak baca terus kalian nyalahin grupnya yang buat lagu ini, oh itu udah kebangetan sih. Kalau kita lihat itu lagu ini tuh sebenarnya ya aku agak sedikit spill ini tentang ya kisah nyata sih dan semua orang pasti mengalami itu gitu. Pasti ada momen dimana mereka depresi atau ngerasa ya seperti lagunya kan falling down, berasa perasaannya ya lagi dalam tahap jatuh-jatuhnya dan tidak ada dukungan segala macam yang memutuskan ya dia mengakhiri hidupnya seperti itu. Oke kita lanjut aja ya. Ini tuh ada cuplikan berita ya. Jadi nggak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain yang emang sengaja dari ya pembunuhan kayak gitu. Tapi ini lebih ke ya dia mengakhiri hidupnya sendiri. Dan kalau di awal-awal video ya di openingnya aja kita udah disuguhin kayak banyak suara gitu, banyak-banyak suara yang datang dan ada cewek ya perempuan ini tertawa di depan cermin. Ini tuh kayak kayak apa ya, kalau kalau dari pandangan aku sih lebih ke kayak eh when you are alone ya, kamu tuh sendirian terus kamu berada di depan cermin. Itu biasanya memang ada di saat dimana kamu tuh ngerasa kayak eh apa sih yang kurang dari diri aku, kayak kan cermin itu kan bagian dari ngerefleksiin diri kamu sendiri kan. Jadi kamu akan bertanya-tanya, kalau kalau si cermin ini bisa menjawab ya kan, apa sih yang kurang, apa sih yang apa ya, kenapa sih orang-orang tuh mungkin membenci aku segala macam segala macam.
Dan suara rame yang ada di video ini di pertama ini tuh aku tangkapnya dia seperti kayak ya suara-suara dari entah itu pikirannya sendiri atau dari bayang-bayangan apa ya orang-orang yang menghujat, nggak ngasih support, nggak memberikan dukungan yang bikin dia tuh kayak what the fuck, gue nggak tahu harus ngapain, gue nggak tahu lagi harus berbuat apa dan segala macam. Dia kan sampai tertawa di depan cermin yang menggambarkan bahwa man, this is ya the end gitu, ini adalah puncak dari apa yang aku rasain gitu. Dan suara-suara yang rame ini tuh adalah suara-suara yang mungkin berasal dari entah itu kepalanya dia atau dari memorinya dia tentang sesuatu kayak gitu. Oh, it's interesting. Mungkin kalian nggak notice di belakang ini ada siluet hitam. Istilahnya apa ya? Kalau di ibarat kata ya, orang bunuh diri itu bukan karena dia kesurupan atau apa sih namanya? Orang kan pasti nganggapnya kayak alah gitu doang, lu pasti kurang beriman makanya ketempelan setan segala macem. Sebenarnya sih enggak sih. Jadi tuh mereka tuh seperti melihat apa ya, apa yang mereka rasakan kayak gitu, luka-luka yang mereka alami gitu tuh jadi sesuatu yang nuntun mereka gitu. Istilahnya kayak opposite of you, jadi sisi lain kamu yang bakal ngarahin atau nuntun kamu untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi orang siluet yang di belakang tadi tuh ibarat kata ya itulah godaan terbesarnya kamu gitu. Apakah kamu akan melawan dia? Itu adalah bentuk emosi jiwa kamu yang ya terbentuk karena kesedihan dan segala macem. Soalnya tuh percaya nggak percaya kita tuh punya itu semua gitu loh. Jadi ada sisi lain di mana kita tuh punya sisi yang deep, yang gelap gitu, dan itu akan keluar ketika benar-benar kita nggak bisa menghadapi itu gitu, nggak kuat untuk ngontrol itu. Apa yang terjadi kalau kamu ngikutin itu ya bisa menjadi banyak hal-hal yang nggak kita inginkan. Entah itu eh ya dia akan menjadi orang yang sangat jahat, menjadi orang yang sangat kejam, pendendam dan segala macam, atau yang paling fatal ya, yang paling parah itu dia bisa mengakhiri hidupnya sendiri kalau dia nggak kuat dengan itu gitu. Dia jadi saking udah nggak bisa nangis, udah capek gitu ya, ketawa lagi ketawa ya sok nggak ada apa-apa, ketawa kayak udah udahlah dan nggak bisa ketawanya tuh kayak kan kemudian nanti ada siluet yang jadi oh bunuh diri ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi di awal, kalau misalnya kita punya sisi yang deep itu tuh yang nanti ngedorong kita untuk ngelakuin hal-hal yang gak diinginkan ataupun hal-hal yang di luar nalar kita. Nah di situ kalau misalnya kita terlalu sendirian ataupun nggak punya temen yang bisa dipercaya untuk kita ajak ngobrol dan segala macem, ini bayangan ini tuh bakalan jadi lebih kuat dan itu yang akan ngedorong kamu. Sebenarnya bayangan yang ada di belakang cewek tadi itu kalau aku persepsikan itu adalah diri dia sendiri yang versi udahlah nyerah aja, nggak usah bertahan hidup, buat apa coba, nggak ada yang ngedukung kamu dan segala macam gitu. Oh aku paling paling gimana kalau udah ada lagu kayak gini tuh ada suara kayak reverse gitu, it's make me like kita tuh dipaksa untuk ingat suatu memori gitu loh, suatu kenangan atau apapun yang entah itu baik atau buruk. Dan to be honest kalau misalnya kita itu apa namanya mengingat sebuah kenangan ya, baik itu kenangan yang baik ataupun yang buruk, kadang tuh
kita tetap bisa ngerasa sedih gitu loh. Jadi suara reverse ini tuh ganggu pikiran aku dalam artian tuh kalau kita mengingat sebuah memori itu kadang tuh sedih gitu. Biarpun itu memori yang menyenangkan atau memori yang indah gitu. Karena kita tuh pengen mengulang gitu kan. Entah ingin mengulang masa lalu atau memperbaiki gitu kalau misalnya dia punya memori yang buruk. And ya, aku sebenarnya tuh udah nonton ini sebelumnya tapi men aku di awal-awal gitu kayak oh my god, aku ini lagi sendirian dan sebenarnya tuh aku ngasih peringatan ke kalian jangan nonton ini sendirian. Aku udah mau nangis sih, cuma opening doang. Yaudah kita lanjut aja ya. The rain is raining all around. To the heart catch my life away. Deep in the motion of my misery is meant to drifting down. Somewhere that hurts me forgiven. I'm blessed surrender all to me. Oh, oh, terkadang ada orang lain yang sejahat itu ya. Jadi kalaupun misalnya kita kita apa ibarat kata ketika kita itu perlu bantuan justru terkadang ada orang lain yang malah mengarahkan kita untuk seperti ini gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi kayak I need your help. Aku depresi, aku frustasi, aku nggak kuat menghadapi kenyataan hidup dan segala macam dan segala macam. Tapi di sisi lain tuh ada orang kayak alah gitu doang. Udahlah, mending mati aja gitu. Jadi yang kita tangkap terkadang orang yang depresi itu ketika digituin, mereka akan nangkepnya dengan kayak udahlah mending kamu akhiri hidup kamu aja. Jadi scene ini aku tangkapnya seperti itu, guys. Ketika dia cerita apapun yang dia alami dan segala macemnya, orang yang mendengarkan tuh justru kayak meremehkan, kayak nggak ngasih dukungan, nggak ngasih semangat segala macam yang bikin ya udah, nih aku kasih deh pilihan kamu mau bertahan hidup atau mending mati kayak gitu. Just a tip and a kiss through my brain. How shall I kill myself? Don't try to reach me now. Swirling in my mind. Lagu ini tuh gambarin kalau kita lihat dari penyanyinya juga ya, ini penyanyinya Mbak Keita Yuichi. Jadi emang dia bener-bener lagi ngungkapin isi hatinya gitu. Apakah aku emang harus bunuh diri aja gitu? Apakah harus mati aja gitu? Dan lagu ini tuh datang dari suara di kepala. Jadi kalau kita lihat penyanyinya juga kalau menghayati begitu kan, kalau kita perhatikan dengan detail, dia megang kepalanya, dia berpikir ya udah itu udah kayak bahasa dari dalam dirinya sendiri. Kalian pernah kan pasti ngalamin dimana momen-momen kalau kalian tuh kayak berbicara sama diri kalian sendiri atau suara yang datang dari pikiran kalian sendiri yang entah itu nuntun ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Dan di video ini tuh kita lihat suara yang ada di dalam kepalanya apa yang ada di dalam lagu ini gitu, yang diceritakan di sini tuh kayak ya ajakan untuk mengakhiri hidup gitu. But you have to let me go. Falling down, all bleeding, falling down. We're swirling, we're falling, some of us is falling down. We're making falling down. Aku paling terkesan tuh sama scene yang digambarkan dengan warna ya monokrom gini ya, entah itu hitam putih atau yang emang cuma satu warna, bener-bener satu warna gitu. Itu dia tuh kayak gambarin emosi dia gitu. Jadi di sini kita lihat dari di sini ini vintage, terus di sini biru, terus di sini langsung ke abu-abu gitu. Tuh kayak kayak makin kesini tuh hati dia tuh makin gak ada warnanya, dia tuh makin gak ada isinya gitu.
Jadi semakin kamu menyelam ke dalam hatimu tuh semakin gelap, kosong gitu. Walaupun kamu ditemani oleh ini kan di tapi ya seolah-olah dia tuh kayak ya udahlah ya kamu tuh sendirian gitu, kayak percuma aja, nggak akan bisa memperbaiki sesuatu gitu. Oh, dia tuh dibungkam. Jadi di adegan ini tuh ya, I get it. Dia tuh dibungkam untuk speak up gitu loh. Jadi ya seperti ya korelasinya jadi tuh jelas banget antara awal video dan di pertengahan ini kalau cewek ini tuh ngomong pun nggak boleh gitu, bahkan dia diremehin. Jadi ini sih kalau kita kaitkan dengan real life banyak yang kayak gini kejadiannya, ketika kamu lebih memilih untuk diam daripada kamu menceritakan sesuatu ke orang lain yang ujung-ujungnya orang itu antara apa ya, kalau di istilah Bali itu kan meboye ya, kayak meremehkan. Tapi kalau di apa namanya nggak diceritain tuh sakit gitu. Ini kayak yang ini kan ya gitu nenangin rasa sakitnya karena dia nggak bisa ngeluarin itu, dia nyakitin dirinya sendiri kah, atau pokoknya melakukan hal yang bisa bikin dia tenang, walaupun kita akan nganggapnya bodoh banget sih harus nyakitin diri sendiri or something, tapi balik lagi karena dia dilarang ngomong. Orang gini tuh gak boleh dia lagi punya masalah atau apa gitu. Lover your lies. Ya kalau udah nutup mulut gini tuh udah artinya udah dibungkam sih untuk segala-galanya. Kita nggak boleh ngomong, kita nggak boleh cerita kalau kita lagi depresi, kita nggak boleh overshare tentang masalah kita karena orang akan meremehkan, cenderung nyalahin kita Allah gitu doang, ataupun hal-hal yang bikin ya kita tuh malah tambah ngedrop, sakit hati, dan kita tuh lebih milih untuk diem, ngelakuin hal yang bisa bikin kita tenang, entah itu ya ini tadi nih, nyakitin nyakitin diri sendiri kah, atau eh paling fatalnya end your life lah. Well, it's interesting scene. Jadi ini ibarat kata ya yang aku tangkep di sini, ketika kamu ingin ngakhiri hidupmu, apa ya, justru entah ya orang-orang yang ada di bawah sini tuh aku tangkapnya lebih ke kayak ya mereka ini adalah suara hati kamu yang berkata bahwa ya do it, kamu bakalan bahagia kok kalau kamu mengakhiri hidupmu, udah daripada kamu menderita terus mending udah end aja gitu. Jadi kayak suara hati ini nih, orang-orang ini kalau yang aku tangkap dari awal itu memang kayak suara hatinya orang yang ngelakuin bunuh diri, orang yang depresi gitu, ya kayak ngedorong ya udah end aja hidup kamu udah gitu. Atau ya, jadi aku punya dua pandangan, ya orang-orang yang akan ngerasa seneng kalau kamu mati, orang-orang yang ngerasa hidupmu emang gak berharga lagi, jadi ya udah mending mati aja. Cuma di depan kamu mereka tuh masih bisa kayak bersikap baik, so simpati or something like that gitu, tapi mereka sebenarnya tuh orang yang nggak pingin kamu hidup lama di dunia karena ya entahlah pandangan orang ya kan, kita nggak tahu gitu. Jadi itu sih dua hal yang aku tangkap dari scene ini. Oh ya, di scene ini aku kurang kurang nangkep makna yang ini, tapi
Kalau menurut persepsi aku ya, ada zoom di arah wajahnya, ada deretan bunga mawar, terus ya ada darah di wajahnya. It's the meaning of, ya kamu udah sukses mengakhiri hidupmu, maybe, atau ya welcome to the opposite side of the world gitu, sisi lain dari dunia, entah itu dunia setelah kematian ya kan. Ya kita nggak tahu karena kepercayaan orang tentang dunia setelah kematian itu beda. Ada taburan bunga di sini, dan ya iya, ini taburan bunga kalau kamu oh, another monochrome scene. Jadi scene monokrom yang lain. Aku udah pernah nonton video ini, tapi aku paling suka di sini. Gambarkan kesendirian tempat yang kamu nggak tahu itu di mana. You don't know where it is. Jadi entah ini itu alam setelah kematian atau memang apa ya, suara dari, bukan suara sih, apa yang kamu rasain sih di lubuk hati kamu, kayak kamu ngerasa kesepian, kamu ngerasa sendirian, kok gelap ya, kok nggak ada yang bantuin ya, kok nggak ada yang dengerin ya. Jadi pertanyaan tuh, kamu pasti pernah deh ngerasain hal yang seperti ini, tapi kadang kita tuh nggak sadar kalau kita tuh lagi ada di posisi ini. Jadi kalau udah di momen kita ngerasa gelap, kita ngerasa kayak sendirian dan segala macam, itu tuh sebenarnya kita cuma pingin ditepuk pundaknya, terus ditenangin, terus kayak ya kita nggak perlu dikasih semangat motivasi yang aneh-aneh sih, lebih ke kayak iya, you just keep listen to us, jadi gitu. Itu sih yang aku tangkap, karena orang-orang seperti ini tuh mereka ngerasa gelap, ngerasa kosong, soalnya nggak ada yang ya peduli gitu sama apa yang terjadi sama mereka. Dan terkadang tuh ya lebih ke arah justru merekanya menjauh gitu, sehingga dengan seperti itu dunianya buat mereka yang depresi ini tuh jadi tambah gelap gitu. Tersenyum ngeliat ke arah gantungan ini. Scene monokrom tuh selalu kayak gitu loh. Aku tuh kayak nangkepnya tuh kayak ya udah di dalam diri dia nggak ada hal yang bisa dibanggain lagi, nggak ada hal yang bisa membuat dia senang lagi gitu. Jadi ini kayaknya satu-satunya solusi yang bisa aku lakuin gitu. Udah, jadi kosong, kosong, ruangan gelap, ruangan hampa kayak gitu. Itu udah gambaran kalau dia tuh udah nggak ada apa-apa lagi gitu. And she's love. Ini sih yang biasanya terjadi di orang-orang depresi. Terkadang orang-orang depresi ini terlihat lebih apa ya, lebih happy dan tertawa dan tersenyum. Karena aku juga punya beberapa teman yang dia punya depresi yang parah, tapi di real life tuh masih ketawa, masih bahagia banget, and show us that ya mereka tuh baik-baik aja gitu. Mereka tuh nggak ngerasa punya masalah, nggak ada merasa punya problem. Dan ini nih lebih fatal dibandingkan orang yang berkoar tiap hari kalau dia tuh depresi dan segala macam. Dan terkadang ini tuh pandangan yang cukup bikin bikin ini ya, cukup miris ya. Orang-orang itu terkadang takut untuk menolong orang yang depresi karena ada tipe orang yang menggunakan depresi sebagai senjata untuk memanipulasi orang lain. Sehingga orang-orang tuh cenderung males juga nolongin orang yang depresi itu karena mereka tuh takut cuma dimanfaatin doang. Jadi tuh orang-orang yang justru tertawa ketika mereka sebenarnya ya jadi merasa gelap, merasa kosong dan segala macam, tapi mereka tuh kayak ya udah lolos aja, kita tetap ketawa aja walaupun hati kita tuh nggak ada feeling, nggak ada rasa apa-apa gitu. Ini tuh justru yang nggak ketolong gitu, yang kadang kita nggak bisa nyelamatin mereka karena ya itu tadi, orang udah terlanjur males nolongin
karena sudah terlanjur dimanipulasi oleh orang yang pura-pura depresi ini, yang dikit-dikit update kalau dia depresi, dikit-dikit update kalau dia punya masalah dan segala macam, padahal banyak yang nolongin dia gitu. Tapi depresi dia tuh dipakai sebagai ajang cari perhatian doang, sehingga kita jadi cenderung tutup mata. Dan orang yang normal, orang yang nggak depresi, malahan akan males untuk nolongin orang yang depresi beneran hanya gara-gara orang-orang yang pura-pura depresi ini. Jadi tolonglah, buat kalian yang emang eh, punya depresi, yang emang bener-bener depresi ya, yang emang eh, apa namanya, butuh bantuan, tolong ke profesional langsung. Tapi buat kalian yang pura-pura depresi, ini mungkin bakalan kontroversi sih pernyataan aku, tapi aku mau ngomong buat kalian yang pura-pura depresi, yang dikit-dikit kayak caper ya, pakai depresi itu buat ajang caper gitu, please stop. Jadi orang-orang yang benar-benar butuh nggak bisa kita tolong hanya gara-gara kalian gitu. Berhenti memanipulasi orang-orang dengan kata depresi, dan manfaatin orang-orang yang memang dari awal niatannya menolong. Jadi orang-orang yang baik ini, yang niatannya menolong ini, jadi trauma, males, dan justru akan jadi pemicu orang-orang depresi yang beneran itu untuk bunuh diri. Karena ini balik lagi ya, kita sebagai manusia tuh harus saling mengerti, harus saling memahami. Jadi ketika kamu memanfaatkan orang lain, kamu menggunakan depresimu ya, depresinya sebagai senjata untuk manipulasi orang lain, dan orang yang menolong ini, orang yang udah dari awal niat menolong ini, endingnya kayak udahlah, aku nggak mau nolongin orang depresi, mereka nih cuma pura-pura doang segala macam. Statement yang nggak sengaja dikeluarin orang yang baik ini ya, yang awalnya dia baik nolongin orang depresi ini, hanya karena dimanfaatin abis sama yang pura-pura depresi ini, bakal bikin orang yang depresi beneran tuh ngerasa kayak, ah udahlah ya, ini orang yang awalnya baik ini emang emang nggak ikhlas nolongnya segala macem, udah mending gue mati aja deh sekalian gitu-gitu. Nggak ada lagi orang yang peduli ya, padahal sebenarnya semua itu salah orang yang pura-pura depresi itu. So please stop. Jadi kalian membuat orang yang baik menjadi villain di mata orang yang emang bener-bener butuh pertolongan gitu. Ya, dicatat. So my world is falling down. We're made for falling down. I'm missing, I'm The beauty lives here. falling. So my world is falling down. True heart is falling down. I said I'm falling Ya, balik lagi falling down. Aku ya memutuskan untuk seperti ini gitu. Ya udah, jadi nggak ada yang dengerin. In Memoriam Jessica. Oh, jadi lagu ini tuh memang dibuat untuk mengenang eh, orang yang ada di foto ini, guys. So ya, itu yang bisa aku tangkap, itu yang bisa aku persepsikan dari apa yang ada di video ini ya. Jadi dari kemarin sebenarnya pengen aku review juga, dan ya itu tadi pesan-pesan yang aku tangkap dari video ini. Dan good job buat Miss Marvel dan tim ya, kalian udah bikin video ini tuh keren banget. Jujur aku pertama kali nonton itu aku nangis ya, tapi sekarang aku udah kayak keep alive, aku punya pengalaman yang istilahnya aku nggak sampai pingin ada keinginan untuk mengakhiri hidup sih, syukurnya enggak, karena memang aku ketemu orang-orang yang tepat yang bantuin aku keluar dari
momen dimana aku ngerasa kayak ya sendirian seperti yang ada di video ini, kayak nggak punya temen, nggak punya siapa-siapa, dan ternyata masih banyak orang yang peduli. Sebenarnya masih banyak orang yang peduli kita, cuma terkadang kita nggak sadar gitu, kita nggak tahu, dan terkadang tuh mirisnya kita telat ketemu mereka gitu. Jadi tolonglah kita lebih peka sama sekitar kita ya, kita nggak tahu orang-orang yang butuh bantuan itu seperti apa. Ya kalau untuk sebatas dukungan moral, aku rasa itu nggak mahal ya, kalian nggak perlu ngeluarin apapun, kalian nggak perlu ngeluarin duit ya. Yang kalian perlu cuma kebesaran hati kalian untuk menerima em, apa ya, apa yang orang-orang ini rasakan gitu. Jadi hanya sebatas jadi pendengar tanpa menghujat atau berkata buruk tuh udah dirasa cukup banget kok. Oke, thank you ya buat yang udah nonton. Makasih banget udah ngasih aku kesempatan untuk bikin video ini. Walaupun memang ada restrict juga, aku agak kaget. Tapi semoga enjoy dengan apa yang aku ungkapin, pandangan apa yang aku dapat dari video ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya guys.